Halo teman-teman, kembali lagi di Trengginas.id. Di video kali ini saya akan merangkum sebuah film yang akan membuat jantung kalian sering mak teratap jika menonton film aslinya. Film ini menceritakan tentang mantan anggota pasukan khusus yang memutuskan untuk berhenti berperang, namun ada suatu kelompok yang mengganggunya hingga akhirnya dia harus menghabisinya demi ketenangan hidupnya. Bagaimana kisah selengkapnya? Langsung saja kita simak alur ceritanya. Pada tahun 1944, di mana Nazi memporak-porandakan Finlandia, mereka membakar seluruh kota di sana dan akan kembali pulang ke negara asalnya. Dan di suatu daerah pelosok Finlandia, hiduplah seorang bapak-bapak sebatang kara yang kegiatan sehari-harinya hanya mencari emas-emas di sana. Beliau mencari-cari dan menggali hingga mengayak pasir di sungai dan mendapatkan beberapa kilogram emas untuk keperluan hidup ke depannya. Memiliki emas hingga 2 kantong kresek, wajah sumringah dari beliau menandakan bahwa beliau akan mendapatkan uang banyak dan mungkin bisa mengubah hidupnya di masa tuanya. Keesokan harinya, beliau mulai perjalanan ke kota yang cukup jauh jaraknya dari sana untuk menjual emas-emas tersebut. Bertepatan dengan itu, beliau bertemu dengan rombongan pasukan Nazi yang telah selesai membumi hanguskan dan memporak-porandakan kota Finlandia. Kakak dari bapak saya yang tidak ingin mencari masalah dan hanya berniat menjual emasnya, dia lewat begitu saja tanpa menghiraukan pasukan Nazi. Salah satu dari pasukan Nazi bernama Wolf pun akan menembak beliau, namun dilarang oleh komandannya yang bernama Axel. Axel mengatakan bahwa dia pasti akan mati dengan sendirinya karena menginjak ranjau yang telah dipasang olehnya. Di sepanjang perjalanan, beliau melihat warga pribumi yang digantung di sepanjang jalan oleh Nazi, namun beliau tidak menghiraukannya dan tetap melanjutkan perjalanannya karena gepokan uang sudah di depan mata. Tidak jauh berjalan, ternyata ada pasukan Nazi yang lain yang berjumlah 5 orang. Mereka menghentikannya dan mengusir anjingnya, lalu ditemukan bahwa bapak tersebut membawa emas dengan jumlah yang banyak. Mereka mengatakan bahwa akan menghabisi bapak itu dan mengambil semua emas-emasnya sambil cengenges-cengenges. Sebenarnya beliau tidak ingin mencari masalah, tapi karena mereka mencari masalah terlebih dahulu hingga akhirnya semua pasukan itu dihabisi oleh bapak tersebut. Suara tembakan itu terdengar hingga memancing Axel CS untuk putar balik. Saat sudah tiba di sana, Axel menemukan rekan lainnya sudah tewas dan ditemukan cuilan emas di salah satu kantong anak buahnya. Axel pun mengetahui bahwa bapak yang dia temuinya tadi membawa emas dengan jumlah banyak. Tanpa pikir panjang, Axel bersama rombongan bergegas menyusul bapak tersebut. Saat Axel menemukannya, dia langsung menembakinya dengan tanknya dari jarak jauh. Namun semua tembakannya meleset, tapi tiba-tiba kuda bapak itu pun menginjak ranjau yang telah dipasang oleh Axel hingga membuat kudanya morat-marit, namun beliau masih hidup. Axel yang mengetahuinya pun langsung menghampirinya beserta rombongannya. Saat Axel sudah tiba di sana, bapak itu sedang merapikan emasnya kembali yang berceceran dengan sangat tenang dan santai. Saat selesai mengantongi kembali emasnya, Wolf akan menembak, namun bapak itu terlebih dahulu melemparkan batu ke sebuah ranjau untuk menghalangi pandangan mereka. Axel lalu menyuruh anak buahnya memberondong tembakan ke arah sana, namun bapak itu bisa berlindung dengan wajan pengayak emas yang sempat dibawanya. Axel yang merupakan pemimpin yang egois, menyuruh salah satu anak buahnya untuk maju terlebih dahulu untuk memastikan jalurnya aman.
Tapi alih-alih menginjak ranjau, dia justru dilempar ranjau oleh bapak itu tepat di atas kepalanya. Axel lalu kembali menyuruh dua anak buahnya kembali maju melalui samping jalan, namun karena pecicilan mereka tetap tewas karena menginjak ranjau yang dipasangnya sendiri. Sesaat sebelum pergi, Axel mengambil sebuah kalung milik bapak itu yang ditemukannya di tanah, dan pada akhirnya Axel menyuruh dua orang wanita pribumi yang disandranya digunakan sebagai umpan untuk jalan terlebih dahulu. Namun karena kebetulan nasibnya baik, dua wanita itu selamat, tidak terkena ranjau di sana. Di tengah perjalanan, Wolf ditelepon oleh jenderal dan menyuruhnya untuk putar balik menuju ke Norwegia. Namun Axel menolak dan akan tetap mengejar bapak-bapak itu untuk mengambil semua emasnya. Wolf lalu mengatakan kepada Axel bahwa menurut jenderal mereka sangat beruntung karena masih hidup. Jenderal mengetahui dari kalung yang ditemukan Axel adalah milik seorang mantan pasukan khusus yang bernama Korpi, yang dimana Korpi adalah mantan komandan yang paling ditakuti di Finlandia. Jenderal juga mengatakan bahwa jangan sampai mereka berurusan dengannya, dan di sini kita tahu bahwa bapak-bapak pencari emas tersebut adalah bukan orang sembarangan. Alih-alih menuruti perintah jenderal, Axel tetap bersikeras mengejar Korpi hingga sampai kemanapun demi mendapatkan sebongkah emas. Di sisi lain, Korpi yang sempat terkena ranjau memutuskan untuk beristirahat sejenak karena dia rasa sudah aman. Korpi beristirahat di bawah batang mobil sambil mengobati lukanya dengan arang. Sesaat kemudian, anjingnya kembali menemukan keberadaannya. Belum lama istirahat, Korpi mendengar suara kendaraan yang dimana ternyata itu adalah Axel CS. Korpi pun bersembunyi di bawah mobil. Saat anjing melacak milik Axel mulai mendekat, Korpi pun memutuskan pergi dari sana dan masuk ke kolong truk milik Nazi. Korpi lalu membocori tangki bensinnya untuk mengecoh anjing-anjing tersebut agar tidak bisa menemukannya. Namun salah satu anak buah Axel mengetahui bahwa tangkinya bocor yang membuat truk itu harus berhenti, dan Korpi memutuskan untuk pergi dari kolong truk tersebut, namun akhirnya diketahui oleh Axel CS. Mereka lalu melepaskan anjing-anjingnya untuk mengejar Korpi, tapi Korpi membakar dirinya sendiri dan berlari meloncat ke sebuah danau dan menyelam. Axel lalu memerintahkan satu persatu anak buahnya untuk menyelam dan mencari Korpi, tapi Korpi yang mantan pasukan khusus profesional pun dengan mudah menghabisi satu persatu anak buah Axel di dalam air. Hingga sisa satu anak buahnya, Axel lalu menyuruhnya menyelam, namun pria tersebut sepertinya takut dan Wolf pun menembaknya. Pada kesempatan itu, Korpi menggunakan jasad pria tersebut sebagai tameng untuk mentas dari danau tersebut. Hari sudah mulai gelap, Korpi berjalan sendirian dan menemukan sebuah SPBU yang telah terbakar, lalu dia memutuskan untuk beristirahat di sana. Belum lama beristirahat, Korpi mendengar suara anjingnya dan anjingnya pun menghampirinya, yang ternyata anjingnya sudah dipasang peledak oleh Axel dan Korpi pun kembali tidak berdaya, lalu Axel memerintah Wolf untuk menggantungnya di tiang seperti yang lain. Dikira sudah tewas, mereka bertiga pun pergi ke suatu tempat penjemputan Nazi dan dengan membawa semua emas-emas milik Korpi. Lagi-lagi Korpi yang bisa bertahan di segala medan. Ternyata dia masih hidup dan menancapkan kakinya ke sebuah besi di tiang untuk menopang tubuhnya supaya tidak tercekik.
Anjay, ngilunya sampai sini bos. Keesokan harinya, ada sebuah pesawat yang melewati tepat di atas Corpi, sehingga membuat tiangnya nyaris roboh. Pesawat itu kemudian landing dan 2 orang turun untuk mencari bahan bakar dari SPBU yang terbakar. Satu orang mencari, sementara 1 orang lainnya menghampiri Corpi dan Corpi lalu jatuh dari tiang tersebut. Orang itu memberitahu temannya bahwa Corpi masih hidup. Temannya pun menyuruh menembaknya dan anjingnya, tapi malah orang itu yang terlebih dahulu dihabisi oleh Corpi. Temannya pun menghampirinya dan ditemukan Corpi dan anjingnya sudah tidak ada di sana. Tiba-tiba Corpi lalu mengikat orang tersebut di pesawatnya dan diterbangkannya tanpa pilot. Sebelum melanjutkan perjalanannya, Corpi mengobati lukanya dan menjahitnya dengan kawat bendrat supaya dia bisa melakukan aktivitasnya dengan tenang. Sementara pesawat yang Corpi terbangkan barusan sudah jatuh di tengah jalan yang dilalui oleh Axel CS. Axel lalu memerintahkan Wolf dan supir tanknya untuk mengecek pesawat tersebut. Dan Wolf sangat kaget sekali, bahkan tidak menyangka ternyata pilot pesawat itu diikat menggunakan tali miliknya yang digunakan untuk menggantung Corpi. No, idiot. That's my rope. What? Axel yang mengetahuinya pun cemas dan menyuruh semua anak buahnya untuk segera melanjutkan perjalanannya. Saat di dalam truk, salah satu tentara Nazi mengatakan bahwa Corpi masih hidup dan mungkin akan membunuh mereka semua. Dan seorang sandera wanita yang kita sebut saja Elsa, dia menjelaskan bahwa semua orang di Finlandia tahu siapa Corpi. Corpi pasti akan menyelesaikan semuanya hingga tidak tersisa satupun. Dan tiba-tiba ya, Corpi sudah ada di sana dan menghabisi 2 orang tentara tersebut hingga keplek tangnya sendiri. Sementara semua sandera diberikan masing-masing 1 senjata oleh Corpi dan mereka bekerja sama dengan Corpi. Corpi lalu menghabisi supir truk tersebut dan digantikan oleh Elsa sebagai supirnya. Elsa mengemudi dan mengejar truk yang berisi paling banyak personil, lalu para wanita itu pun menembakinya hingga tak tersisa. Supir tank yang mengetahuinya pun memberitahu Axel dan dia seperti ketakutan yang ternyata Corpi sudah ada di atas tank tersebut dan berusaha membuka pintunya. Axel yang pengecut pun memerintahkan Wolf untuk mengatasinya hingga akhirnya Wolf dilempar oleh Corpi namun terjatuh bersama. Beberapa saat kemudian, pasukan Nazi yang menggunakan motor dan berada di paling belakang pun takut saat melihat Corpi dan meninggalkan motornya. Corpi lalu menggunakan motor tersebut untuk melanjutkan mengejar Axel dan Wolf menjadi tanggung jawab para wanita Finlandia. Beberapa saat kemudian, Axel dan supir tank tiba di tempat penjemputan, namun saat turun, Axel malah menghabisi supir tank tersebut. Axel dengan komandannya hanya pergi berdua. Saat sebelum take off, Corpi pun datang tepat waktu dan menancapkan perkulnya di bawah badan pesawat supaya dia bisa mengikutinya.
Axel dan komandannya mengira bahwa Corpi tidak ada di sana, jadi mereka pergi dengan tenang. Corpi yang berusaha masuk ke pesawat dengan mengerahkan seluruh kekuatannya yang tersisa, akhirnya bisa masuk dalam pesawat tersebut. Axel pun mengetahuinya dan langsung mengajar Corpi hingga Corpi pongah-pangian. Corpi yang tak menyerah dan tidak ingin menyerah begitu saja, mengambil kesempatan mengikat tali di tangan Axel dengan rudal di dalam pesawat, lalu melepaskannya hingga jenderal yang sempat tertembak oleh Corpi sudah mulai kesakitan dan tidak bisa mengendalikan pesawatnya. Corpi lalu mengambil kembali semua emas-emasnya dan mengikat dirinya erat-erat hingga akhirnya pesawat tersebut jatuh di atas tanah lapang. Di sisi lain, Elsa dan teman-teman wanitanya membawa tank milik Nazi ke sebuah pangkalan militer Finlandia dengan Wolf yang diikatkan pada ujung meriamnya. Terve. Mistä olette saaneet panssari vaan? Natset. Kyllä helvetissä. Saya dan teman-teman lain mengira Corpi sudah wafat, ternyata dia masih hidup dan nyumul dari dalam lumpur dan bangkit kembali. Beberapa saat kemudian, Corpi sudah tiba di kota sambil melihat-lihat seluruh kota sudah hancur porak-poranda. Lalu Corpi mendatangi sebuah bank dan menukarkan emas-emasnya yang mungkin bisa jadi uang senilai 271 triliun. Seteleitä. Isoja. Tamat. Pelajaran yang dapat diambil dari kisah ini adalah janganlah kalian mengganggu seseorang yang kelihatannya tenang. Bisa jadi dia tenang hanya karena pas waktu itu dia sedang menahan ngising. Maaf, salah. Janganlah kalian mengganggu orang yang kelihatannya pendiam. Bisa jadi saat dia merasa dirugikan, dia bisa bertindak lebih agresif daripada orang-orang yang bukan pendiam. Saya pamit undur diri dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian dan nama toko. Sampai jumpa di video-video selanjutnya dan hop on my